Baik. Ya, baik. Kita akan segera mulai pertemuan pada hari ini. Saya langsung berikan kepada Dataser, mungkin Prof. Retno. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Peter. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya paling apal dengan Bu Ida ini, karena sudah beberapa kali ya Bu Ida ya. Jadi selalu hadir ini. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu untuk memperkenalkan kolega saya ini. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum mungkin nanti yang akan memberikan materi hari ini adalah Pak Imron, saya harus memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau Pak Imron, nama lengkapnya adalah Pak Imron Rosyadi. Beliau satu kantor sama saya, malah sebelahan ini ruangnya. Sekarang juga sedang duduk di sebelah saya. Kemudian beliau ini kontak yang bisa dihubungi baik lewat email maupun Pak Imron itu rajin menulis juga ya. Kemudian dia juga adik kelas saya dulu waktu di S1, beliau sama-sama dari Teknik Elektro UGM dan dia melanjutkan masternya di King Saud University. Kemudian ini adalah research area dari Pak Imron, beliau banyak berkutat dengan machine learning, Internet of Things, embedded system maupun control system, dan research project-nya juga tentang machine learning untuk baik untuk image classification maupun untuk agriculture application, sistem pakar untuk healthcare decision making, implementation of CVRA, banyak sekali ya. Mungkin ini kader saya Pak ini terus nang. Baik, kemudian di sini di dalam kelompok risetnya Pak Imron ada di dalam DevOps for Embedded System Research Group maupun Image and Signal Research Group. Kemudian mengenai hak kekayaan intelektual, saat ini Pak Imron sudah punya 2 paten terdaftar dan mempunyai 4 hak cipta. Kemudian akademik linknya baik di ORCID, Google Scholar maupun di Microsoft Academic ada di layar Bapak Ibu semua. Nah, itu sekian sekilas tentang Pak Imron. Paling tidak mungkin akan lebih pas kalau nanti sambil kontak langsung dengan Pak Imron yang saat ini sekarang sudah hadir di sini. Kemudian untuk materi mengenai PKM saat ini, silakan Pak Imron. Baik, terima kasih Prof. Retno. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dari Universitas Cendrawasih. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Pak Imron. Saya mengasisteni Prof. Retno pada pagi hari ini dan beberapa hari ke depan terkait dengan data sharing di Universitas Cendrawasih, khususnya pada aspek PKM. Saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan PKM. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah memahami sebelumnya terkait dengan program kreativitas dikti atau yang biasa kita singkat PKM, program kreativitas mahasiswa dikti, yang kebetulan ini juga hari-hari ini kalau kami di Unsud itu sedang melaksanakan karantina PKM dalam rangka persiapan PIMNAS, karena kebetulan kemarin sudah fase PKM sudah selesai dan sudah diumumkan dari kami ada sekitar 17 kelompok yang nanti akan lolos PIMNAS, sehingga dalam rangka persiapan PIMNAS mulai hari ini kalau tidak salah kita sudah ada karantina khusus untuk persiapan itu. Baik, semoga saya tidak, istilah kami di Jawa itu menggarami lautan, karena Bapak Ibu sekalian sudah paham juga soal program kreativitas mahasiswa, jadi mungkin ini penyegaran kembali saja. Dan karena kita nanti ada beberapa sesi, mungkin kita akan bagi diskusi kita terkait dengan PKM ini dalam beberapa bagian. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan scheduling kita, saya mendapatkan jadwal dari Profesor Retno bahwa saya diminta mendampingi beliau pada tanggal 6 November, 9 November, 11 November, serta 12 November. Cukup berdekatan waktunya, sampai 1 pekan ke depan ada 4 pertemuan kegiatan data sharing ini. Nah, untuk hari ini mungkin mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena kebetulan waktu kami di Jawa ini berdekatan dengan waktu sholat Jumat, jadi mungkin agak terpotong dengan itu. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan oleh Profesor Retno. Kemudian kita akan ketemu lagi tanggal 9 November, setelah itu tanggal 11 November serta 12 November. Harapan kami sebenarnya
sebagaimana juga karena kebetulan saya mendampingi Prof. Retno juga di universitas yang lain terkait dengan PKM ini, maka sebenarnya memungkinkan bagi kami untuk melakukan semacam diskusi terkait dengan topik-topik PKM yang mungkin akan diajukan oleh mahasiswa jika ada. Sehingga harapannya kalau memang sudah ada topik atau kelompok mungkin bisa sejak awal bisa disampaikan kepada kami untuk bisa kita diskusikan sejak awal sehingga sampai tanggal 12 November harapannya itu kita sudah bisa selamat siang Bapak sekalian sampai tanggal 12 November nanti kita bisa sudah sampai ke diskusi teknis penulisan. Tapi kalaupun belum siap ya tidak masalah. Baik, saya ingin sampaikan terlebih dahulu tentang program kreativitas mahasiswa. Ini program dari Kementerian Pendidikan Nasional sejak dulu masih namanya Kemendiknas sampai kemudian sekarang kembali menjadi Kemendikbud sejak tahun 2001 dan ada 5 PKM yang disampaikan atau dikenalkan kepada mahasiswa untuk dikompetisikan. Mulai pertama adalah PKM penelitian, kemudian ada PKM kewirausahaan, kemudian ada PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM penerapan teknologi, serta PKM penulisan ilmiah. Pada tahun 2009 yang PKM penulisan ilmiah berkembang menjadi 2 macam, yaitu gagasan tertulis dan artikel ilmiah. Kemudian setelah itu muncul pada tahun 2011 ada PKM Karsa Cipta, dan terakhir baru saja tahun 2019 kemarin ada PKM baru, yaitu PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Nanti di dalam diskusi kita akan bagi 2 jenis PKM. Yang pertama ada istilah PKM 5 bidang, yaitu PKM yang mana mahasiswa itu harus mengajukan proposal, lalu nanti kemudian didanai oleh kementerian atau Dirjen Dikti, lalu setelah itu harus melaporkan kegiatannya. Jadi 5 macam, yaitu mulai penelitian, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, serta karsa cipta. Ini istilahnya adalah PKM 5 bidang. Sementara yang 3 sisanya itu adalah PKM dalam bentuk tulisan ilmiah, yaitu artikel ilmiah berupa pelaporan kegiatan akademik dalam bentuk artikel ilmiah, serta PKM gagasan tertulis yaitu berupa tulisan yang memunculkan ide-ide baru yang disampaikan oleh mahasiswa. Sementara yang baru yaitu PKM gagasan futuristik konstruktif itu adalah membuat video. Jadi bentuknya itu adalah bentuk video, diupload di YouTube, nanti dinilai oleh tim dari Dirjen Dikti. Nah, untuk PKM 5 bidang, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, itu harus mengajukan proposal tim mahasiswa itu, lalu nanti akan didanai. Dana disiapkan oleh Dikti antara 5 sampai 12,5 juta. Nanti setelah mendapatkan dana, mahasiswa melaksanakan kegiatan PKM, setelah itu harus melaporkan, baik laporan keuangan maupun laporan-laporan yang tertulis yang lain, lalu setelah itu kemudian akan dinilai kelayakannya untuk bisa ikut Pimnas atau tidak. Nanti perinciannya bagaimana atau berapa sih tingkat keketatan proposal PKM di Dikti, itu mungkin pekan depan nanti kita, atau hari berikutnya nanti akan saya sampaikan. Hari ini mungkin kita overview dulu secara ringkas tentang bagaimana itu PKM. Sementara untuk PKM AI, gagasan tertulis serta GFK, itu nanti bentuknya adalah insentif, yang mana diserahkan kepada mahasiswa, tidak perlu membuat laporan keuangan, pengeluarannya untuk apa, tetapi tetap membuat laporan, tetapi tidak berbeda dengan PKM yang dalam bentuk proposal yang harus melaporkan secara lebih rinci. Kalau ini cukup melaporkan seperlunya saja. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan itu ketika kita mendampingi teman-teman atau adik-adik mahasiswa di dalam kegiatan PKM, apa sih beda dari setiap PKM itu? Kita punya total itu berarti sekarang ada 8 macam PKM. Nah, yang pertama PKM penelitian itu sebagaimana namanya itu adalah berarti terkait dengan penelitian. Mungkin seperti ketika kita para dosen itu menerima hibah penelitian, ya untuk mahasiswa yaitu bentuknya adalah PKM penelitian. Kemudian yang kedua PKM kewirausahaan itu adalah bahwa yang didorong itu adalah mahasiswa itu membuat karya wirausaha itu yang mana harapannya itu bersumber dari ide kreatif lalu kemudian diuji cobakan kepada pasar atau kepada market seberapa dia bisa memberikan profit dan potensial di masa mendatang. Mungkin seperti yang tadi didiskusikan awal oleh Pak Sefas, mungkin ini cocok untuk bisa dilakukan PKM kewirausahaan. Kemudian berikutnya adalah PKMM, pengabdian kepada masyarakat, dan PKM
penerapan teknologi, dua-duanya itu mirip karena dua-duanya itu membutuhkan mitra atau pihak ketiga yang menjadi sasaran dari kegiatan ini. Jadi kalau penelitian sifatnya itu masih tahap awal, kalau PKMM dan PKMT itu adalah berupa teknologi yang sudah ready, yang mungkin sumber-sumber teknologinya itu atau ilmunya itu ada sudah tersedia di pasar, tetapi kemudian bagaimana itu diimplementasikan atau diterapkan kepada sasaran agar kemudian mereka mengalami peningkatan. Nah, perbedaannya adalah kalau PKMM itu adalah kepada masyarakat yang sifatnya itu adalah tidak produktif atau tujuannya adalah non-profit. Sementara kalau PKMT tujuannya adalah meningkatkan teknologi itu bertujuan meningkatkan agar kemudian mereka secara profit atau secara ekonomi itu adalah membaik. Jadi perbedaannya antara M dan T itu adalah PKMM dan PKMT adalah bahwa kalau PKMM itu sasarannya terus masyarakat yang bukan produktif. Seperti misalnya kalangan lansia, kalangan difabel, dan lain sebagainya. Sementara kalau PKMT justru harus ada produktivitas yang menaik seiring dengan penerapan dari PKMT-nya. Jadi misalnya cocok diterapkan untuk UKM atau industri kecil, sehingga kemudian dengan adanya teknologi yang diberikan sebagai sebuah solusi, maka secara ekonomi mereka akan membaik atau meningkat. Sementara yang berikutnya kelima, PKMKC itu berupa prototype. Intinya itu adalah tingkat di atas penelitian ketika sudah membuat sesuatu yang sifatnya bisa diuji cobakan di skala laboratorium, maka itu sifatnya adalah PKMKC. Jadi bukan lagi diteliti sebab akibatnya atau fenomenanya, tetapi sudah diimplementasikan dalam bentuk prototipe. Sementara PKMAI itu adalah pelaporan kegiatan akademik, misalnya KKN atau kegiatan kerja praktek dan lain sebagainya. Ambil aja penyapa yang satu, tolong dulu. Artikel ilmiah. Kemudian kalau gagasan tertulis itu bukan pelaporan kegiatan, tetapi semacam ide yang dituliskan dalam bentuk karya ilmiah. Itu kemudian nanti berbeda dengan AI, kalau GT itu nanti akan diikutkan di PIMNAS bagi gagasan-gagasan yang secara kualitas itu bagus. Terakhir yang baru adalah GFK adalah pembuatan video. Jadi tidak menulis karya tulis tapi membuat video. Yang dinilai itu adalah seberapa kreativitas video itu cukup baik menggambarkan pengembangan teknologi atau sains di masa mendatang. Nah, sehingga kemudian saya buatkan semacam flowchart gagasan. Kita bisa awali dari yang pertama, idenya itu apa? Kalau idenya itu adalah untuk meneliti, maka jatuhnya itu adalah PKM penelitian. Tetapi ini sudah tidak meneliti lagi, tetapi kita realisasikan dalam bentuk produk atau layanan. Maka kita cek apakah itu sifatnya adalah profit atau tidak. Kalau profit, maka jatuhnya adalah PKMK. Kalau produk yang dibuat itu baru prototipe, tidak untuk dijual, maka jatuhnya adalah PKMKC. Lalu kalau bukan untuk membuat produk atau layanan, tetapi untuk menerapkan teknologi pada pihak lain, maka nanti kita cek jatuhnya kalau sifatnya adalah untuk meningkatkan profit, nanti kita sebut sebagai PKMT. Kalau sifatnya bukan untuk profit, jadi sasaran masyarakat sasaran itu tidak ditujukan untuk profitnya naik, tapi agar harkat hidupnya membaik, maka jatuhnya adalah PKMM. Kalau kemudian ide kita itu adalah berupa masih imajinasi, bukan siap diteliti, bukan siap diwujudkan dalam produk, bukan siap untuk diterapkan kepada kelompok sasaran, tetapi masih imajinasi, maka itu wujudnya, kalau wujudnya video kita sebut sebagai GFK, kalau wujudnya adalah tulisan adalah kita sebut sebagai PKMGT. Kalau terakhir, kalau sebenarnya kita sudah melakukannya, hanya tinggal menuliskannya, maka nanti jatuhnya adalah PKM AI artikel ilmiah. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang ingin saya sampaikan terus adalah begini, mengingat beberapa universitas sekarang itu memang mencurahkan energinya secara maksimal untuk mencapai prestasi setinggi mungkin di PKM. Biasanya ukurannya itu adalah seberapa banyak medali diperoleh pada saat PIMNAS, sehingga beberapa universitas besar sekarang relatif sangat serius di dalam mengelola PKM-nya. Saya tidak cukup paham di UNSEN, tetapi di tempat kami sedang berusaha ke sana karena terakhir PKM 2020 ini kami di Unsur itu kalau nggak salah rankingnya sekitar 15 kalau tidak salah di seluruh Indonesia untuk jumlah kelompok mahasiswa yang lolos ke PIMNAS. Masih jauh di bawah nama-nama besar seperti UGM, kemudian IPB, kemudian Universitas Brawijaya, Undip, dan lain sebagainya. Nah,
sepanjang pemahaman kami, untuk bisa sukses PKM itu ada beberapa syarat. Artinya universitas itu bisa berprestasi tinggi dalam PKM dan biasanya ukurannya seberapa banyak medali diperoleh pada saat timnas. Yang pertama itu adalah manajemen PKM yang kuat. Kita butuh komitmen dari institusi untuk memang serius di dalam mengelola PKM. Begitu institusi tidak serius ya secara umum ya begitu, tidak akan berdampak bagus. Kita bisa lihat misalnya, mohon maaf saya menyebut nama, ada beberapa universitas memang tidak terlalu universitas besar, tetapi memang tidak terlalu tidak terlalu sungguh-sungguh atau mungkin tidak berfokus kepada PKM, maka secara peringkat juga agak di bawah. Misalnya sebagai contoh, universitas besar seperti UI atau ITB dibandingkan seperti meskipun secara kualitas mereka kompetitif dengan UGM, tetapi misalnya dalam urusan PKM mereka jauh di bawah UGM atau Universitas Brawijaya. Mungkin persoalannya adalah fokus, mereka tidak cukup fokus di situ. Nah, sehingga misalnya kalau kita ingin memang menjadikan universitas kita punya daya kompetisi yang tinggi pada PKM, ya berarti kita awali dari manajemen PKM yang kuat. Kemudian yang kedua, menurut saya yang perlu kita siapkan juga di tingkat institusi itu adalah mekanisme pelatihan dan pembinaan yang sistematis. Karena mahasiswa itu mungkin punya ide, punya gagasan, tetapi ketika tidak difasilitasi dengan baik, maka ya biasanya akan hilang, tidak akan berkembang. Oleh karena itu butuh universitas atau institusi untuk membuat sistem pelatihan dan pembinaan yang sistematis. Kemudian dosen, pada aspek dosennya, karena bagaimanapun untuk membimbing PKM itu butuh fokus di tengah kesibukan kita yang lain seperti rutinitas mengajar, meneliti, atau pengabdian kepada masyarakat, atau membimbing skripsi yang mungkin lebih kita pentingkan, karena secara beban itu memang seperti membimbing skripsi, sehingga waktunya harus dialokasikan secara khusus. Kemudian berikutnya adalah dari aspek mahasiswanya, kita butuh mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Sehingga menurut saya kalau memang kita mau kompetitif di tingkat PKM, ada setidaknya 4 aspek yang sebagian tadi sudah saya sampaikan harus disiapkan. Pertama, dari aspek mahasiswa. Bagaimana sih mendorong mahasiswa terlibat PKM? Karena bagaimanapun terlibat PKM itu menjadi beban tambahan bagi rutinitas kegiatan akademik mahasiswa. Aslinya tidak perlu mikirin itu, harus mikirin itu. Sehingga mungkin itu harus didorong, dikuatkan oleh universitas agar kemudian mahasiswa mau untuk terlibat di dalam PKM. Yang kedua, dosen. Sama juga, dosen juga punya rutinitas yang sama, sibuk sendiri dengan berbagai kegiatan tridharma. Nah, bagaimana sih kemudian dosen itu berkenan untuk bersemangat atau berkomitmen mendampingi mahasiswa yang itu aslinya di luar kegiatan tridharma. Kemudian berikutnya adalah pada aspek kurikulum dan pembelajaran. Beberapa universitas yang cukup bagus itu, yang cukup serius di dalam PKM itu sudah mengintegrasikan PKM itu dengan kurikulumnya. Misalnya bahwa ada sebuah mata kuliah yang secara khusus disiapkan agar mahasiswa bisa membuat proposal PKM dengan baik. Setelah lulus mata kuliah tersebut atau selesai mata kuliah tersebut, maka proposal sudah siap, sehingga kemudian universitas atau program studi itu punya stok proposal PKM yang cukup banyak dan yang siap diajukan. Nah, misalnya kalau bisa dibuat seperti itu, maka akan jadi jauh lebih baik. Terakhir adalah pendekatan institusi. Bagaimana institusi, baik universitas sampai tingkat prodi itu bisa mendorong partisipasi PKM. Ini yang paling utama sebenarnya. Nah, sehingga termasuk dalam urusan manajemen itu adalah kita melihat dari sisi timeline atau dari sisi waktu. Kalau memang kita sungguh-sungguh ya memang setiap tahun itu adalah merupakan pekerjaan rutin mengelola PKM ini. Karena PKM setiap tahun diadakan, tidak pernah berhenti dari tahun 2001 sampai sekarang, 20 tahun, tidak pernah putus ya, berarti sepertinya ini akan terus-menerus menjadi sebuah program dari Belmawa Dikti, sehingga karena mesti adanya ya berarti kalau memang mau sungguh-sungguh ya kita siapkan secara tertib. Nah, sebagai gambaran dari timeline yang dimiliki oleh Belmawa Dikti, maka kurang lebihnya nanti bulan November atau Desember ini itu adalah masa-masa di mana mahasiswa itu harus mengajukan proposal PKM. Jadi bulan November dan biasanya deadline-nya nanti adalah akhir Desember. Ini adalah masa-masa mahasiswa upload proposal. Artinya kalau kita memang mau ingin mendorong mahasiswa terlibat dari PKM, berarti bulan ini sudah harus siap proposal mahasiswa sehingga nanti Desember sudah bisa disubmit ke SIM Belmawa Dikti.
Lalu kemudian nanti bulan Maret itu nanti akan ada pengumuman pendanaan bagi PKM 5 bidang. Nanti bulan Juni sudah harus melaporkan kegiatannya. Lalu bulan Juli itu adalah penyelesaian administratif. Lalu Agustus nanti akan ada PIMNAS. Untuk tahun ini PIMNAS-nya karena ada COVID sehingga semua jadwal agak tertunda. Tapi secara prinsip biasanya rangkaian waktunya adalah seperti itu. Sehingga misalnya kalau kita ingin mengelola PKM dengan baik, maka kita punya waktu 1 tahun ini yang jadwalnya itu sudah relatif tetap. Maka kemudian dalam situasi semacam ini, maka universitas, dosen, mahasiswa bisa sejak awal itu sudah bersiap. Nah, karena ini sudah bulan November, ya mau tidak mau kita sudah dalam fase menyiapkan proposal PKM untuk segera diajukan pada bulan Desember online ke Sipil Mawa IKTI. Ya, dan nantinya sebenarnya sebaiknya juga persiapannya sebelum itu juga sudah harus dilakukan. Misalnya bulan September atau Oktober, itu misalnya beberapa universitas yang sudah bagus itu sudah sejak September Oktober itu sudah melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan seleksi-seleksi awal, sehingga nanti bulan November Desember yang dikirimkan itu sudah relatif matang proposalnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin detailnya pertemuan berikutnya nanti kita perinci lebih lanjut. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini di Universitas Cendrawasih itu adalah bahwa secara prinsip kalau memang kita ingin sungguh-sungguh di PKM, ya persiapannya itu harus sungguh-sungguh juga. Kita ingin berprestasi, ya sejak awal kita harus punya persiapan yang cukup bagus. Begitu tidak sungguh-sungguh, ya biasanya ya hasilnya tidak cukup baik. Oleh karena itu mungkin ini sharing saja kepada Bapak Ibu sekalian di rekan-rekan dosen di Uncen. Hari ini sebenarnya kalau ada mahasiswa yang terlibat, saya mengusulkan ini, tapi kelihatannya tidak ada mahasiswa yang terlibat. Jadi kalau memang ada, mungkin bisa disiapkan dalam beberapa hari ini sehingga mungkin nanti pekan depan hari tanggal berapa ya? Hari Selasa Ibu? Tanggal 9. Ya, tanggal 9 misalnya kalau ini bisa disampaikan, nanti mahasiswa yang mungkin sudah punya ide atau mungkin dari Bapak Ibu dosen sudah punya mahasiswa, calon mahasiswa yang bisa diikutkan, bisa membuat draft awal, nanti kita diskusikan di hari tanggal 9 itu. Jadi bayangan saya mungkin karena waktu kita relatif pendek, hanya 1 pekan, mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya ide, silahkan, atau mungkin mahasiswa sudah punya ide, silahkan siapkan ringkas saja dulu, 3 slide lah, 3 atau 4 slide PowerPoint yang nanti menyampaikan yang satu judul, jenis PKM serta nama, yang kedua 1 atau 2 paragraf yang mendeskripsikan latar belakang yang mau dilakukan di dalam PKM. Kemudian yang ketiga itu slide-nya adalah terkait dengan metode atau rencana kegiatan yang mau dilakukan. Nah, nanti dari situ kita diskusi awal dulu untuk bisa istilahnya memahami seninya dari PKM, sehingga kemudian kita bisa secara tepat membuat proposal yang pas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah siap dalam sampai tanggal 9, nanti kami tunggu, bisa nanti dikirim ke sini. Nanti file ini saya titipkan ke Prof. Retno untuk di-share ke Bapak Ibu sekalian. Nanti kirimkan saja ke sini, nanti akan coba saya baca-baca sehingga mungkin tanggal 9, 11, 12 nanti kita bisa langsung diskusikan sesuai dengan topik yang sudah diusulkan, sembari kita mendiskusikan yang lain, aspek-aspek lain dari PKM yang lebih rinci. Mungkin begitu Prof. Retno dan rekan-rekan dari Universitas Cendrawasih sekalian, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Waktu saya kembalikan dulu ke Prof. Retno. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Imron atas presentasinya. Waktu saya kembalikan ke Pak Peter, silakan kalau ingin bertanya, nanti kalau Pak Imron sudah berangkat Jumatan, saya yang akan menghandle. Stop share dulu mungkin ya Pak Imron. Oh ya, sebentar Bu. Izin bertanya, Bang. Baik, terima kasih Pak Imron untuk paparan materinya. Bapak Ibu semua, saya mohon maaf di tempat saya ini jaringan internet tidak stabil dari tadi dan bahkan sempat restart tadi, jadi saya tidak banyak mengikuti. Mungkin mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu semua tetap lancar. Baiklah, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Izin bertanya saya. Ya, silakan Ibu Pak Septinus. Baik,
terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kenalkan Stefanus dari KM Uncen. Saya mengajar kewirausahaan kesehatan. Tadi terkait dengan materi yang disampaikan tadi bahwa di kurikulum itu bisa mengarah ke arah proposal seperti itu. Saya sudah coba terapkan yang mengambil mata kuliah kewirausahaan itu untuk di akhir tugas bisa memberi data dengan ide-ide yang mereka bisa sampaikan. Namun terkait dengan pengalaman yang saya cerita di awal tadi bahwa kita memenangkan tingkat nasional PKM mahasiswa di Kemendikbud 24 besar yang mendapatkan dana 50 juta. Dan saya ikut lomba penggerak wirausaha tingkat nasional. Puji Tuhan bisa masuk 10 besar nasional. Saya perwakilan dari Kemenpora. Jadi kita sebagai penggerak wirausaha pemuda, saya dulu masuk 10 besar yang juara satunya itu dari Bandung, Unpad dari Bandung. Iya. Nah, kalau saya bandingkan, kami sudah studi banding ke Bandung di peringkat 1 itu. Saya bawa beberapa pemuda dari Papua 2 kali ke Bandung untuk magang wirausaha pemuda. Nah, itu juga mahasiswa ada di situ. Nah, untuk dinas berarti respon untuk mendukung kami. Tapi kalau saya lihat dari dukungan dari perguruan tinggi, terutama Uncen kami ini, kadang untuk difasilitasi awal, sebelum kita memenangkan kompetisi itu kami terang kurang dukungan. Ini modal sendiri, gitu. Jadi terkait di akhirnya nanti Pak Imron dengan Prof. Etno, itu produk-produk yang kita buat ini mengarah ke inkubator. Nah, inkubator ini bagaimana pengelolaannya, manajemennya tadi, sehingga ini bahan masukan untuk kami dosen-dosen yang dari beberapa fakultas ini bisa menerapkan. Nah, karena kalau saya lihat dari rata-rata PKM ini memang ada salah satu kewirausahaan, tapi tidak terlepas dengan jurusan-jurusan dari teknik dan lain-lain yang praktek langsung. Jadi kami kalau sekiranya nanti di PKM kewirausahaan itu, memang di kurikulum kami tidak semua fakultas yang sudah menerapkan mata kuliah wajib untuk kewirausahaan, padahal itu dalam kurikulum nasional itu sebenarnya wajib. Jadi mungkin saya juga agak masih kesulitan itu membedakan kegiatan yang kita mau arahkan ini untuk tadi yang flowchart tadi itu terus terang. Jadi mungkin perlu dijelas Pak Imron sebelum sholat ini. Terima kasih. Baik. Mohon izin Prof. Retno. Terima kasih Pak Stefanus. Baik, mungkin ada beberapa yang disampaikan Pak Stefanus. Yang pertama itu memang terkait dengan komitmen institusi. Pak. Jadi termasuk di PKM ini, kreativitas mahasiswa, universitas benar-benar sungguh-sungguh menurut saya itu ya harus serius untuk itu. Misalnya kayak pendanaan, Pak. Jadi biasanya dana dari Belmo Dikti itu terlambat. Jadi mau nggak mau karena dalam situasi kayak gitu kan harus ditalangi terlebih dahulu. Nah begitu misalnya dulu pernah ada kejadian belum ada kebijakan untuk ditalangi dari universitas, yang macet semua Pak. Kegiatan mahasiswa tidak ada uang, dosen tidak ada uang, itu nggak bisa jalan ya nggak bisa berkualitas hasilnya Pak. Jadi tapi ini syukurlah bahwa belakangan ini di universitas kami sudah ada inisiatif dari universitas untuk memberikan dana talangan sebelum dari Dikti itu turun, sehingga relatif membantu mahasiswa, membantu dosen, dan lain sebagainya. Jadi itu memang begitu. Sama juga Pak, terkait, kebetulan saya juga pernah dapat hibah kewirausahaan juga, saya lupa namanya, itu 3 tahun itu, yang bentuk dari lab untuk kemudian jadi inkubator, itu juga sama situasinya Pak. Jadi
begitu dukungan dari institusi itu relatif tidak ada juga memang berat Pak. Jadi misalnya kan pertama dana terlambat, kedua kemudian fasilitas. Misalnya kan kalau ada inkubator itu untuk misalnya RGU dari lab bisa menghasilkan dana itu kan harus misalnya tempat difasilitasi, kemudian fasilitas lain dan sebagainya. Nah begitu itu tidak ada memang sulit begitu pengalaman kami. Gitu. Nah jadi mungkin pada aspek ini sementara komentar saya Pak, ya betul kita butuh support institusi yang kuat. Kalau institusi serius ya kita siap kompetisi. Kalau tidak serius ya kita agak berat untuk kompetisi karena hanya mengandalkan semangat dosen, semangat mahasiswa yang itu ya kalau pas lagi semangat bagus, kalau tidak ada ya hilang. Gitu. Jadi sementara itu Pak. Kemudian untuk detail berikutnya mungkin kita bisa diskusi tanggal 9 besok Pak, mungkin untuk lebih rincinya tentang bagaimana triknya untuk misalnya setidaknya pada fase awal PKM kewirausahaan bisa didanai. Mungkin bisa tanggal 9 besok Pak. Kita masih punya banyak waktu. Saya pikir tidak. Oke, saya mau tanya Pak. Ya, baik. Dengan Silakan Pak Parno nih Pak. Ini Pak. Nah ini kan kalau mahasiswa kami, kalau kami di elektro itu Pak, mahasiswa kami ya mahasiswanya rata-rata kreatif semua lah Pak. Kita ambil contoh misalnya. Hanya sayangnya ini elektro Pak. Kalau mahasiswanya kreatifnya di bidang hidroponik ini loh Pak. Apa boleh itu Pak? Ini mereka senang sekali kalau saya bilang, ayo kita bikin hidroponik. Nah, mereka semangat ya. Nah, itu gimana itu Pak? Kendali mikrokontroler kan bisa Pak Parno. Hidroponik Pak Parno ada di belakang itu Pak. Iya, ini salah satu contoh gitu loh. Itu saya juga contoh itu punya Pak Parno itu. Baik Pak, kalau beberapa PKM itu ada yang memang harus bidang, kayak penelitian, Karsa Cipta itu memang harus satu bidang dengan pengajunya. Maksudnya kalau jurusannya ya, kalau misalnya bidangnya teknik ya berarti penelitian dan Karsa Ciptanya terkait dengan teknik, tidak boleh jauh-jauh. Tapi kalau yang kewirausahaan Pak, itu leluasa Pak. Kewirausahaan juga nanti pengabdian kepada masyarakat serta penerapan teknologi, terutama pengabdian kepada masyarakat itu relatif leluasa, tidak harus sama persis dengan jurusan dari ini. Tapi mungkin karena PKM itu kan tim ya Pak, bisa dikombinasikan. Artinya misalnya ketuanya elektro, anggotanya sebaiknya ada pertanian biar agak pantas begitu kan. Misalnya kalau elektro semua, hidroponik semua kan nanti ditanya oleh reviewer ini serius. Pak Parno. Ya. Izin kolaborasi nih. Nah, mungkin boleh. Dulu saya punya ide. Saya dulu pernah menjual alat-alat keterampilan begitu, seperti burung yang kalau kita tarik begini dia terbang. Imajinasi saya itu secara teori yang Pak Imron bilang, saya cari orang elektro untuk bagaimana itu dia mengepakkan sayapnya tanpa ditarik dengan mesin elektro dinamo begitu. Tiba-tiba saya kehilangan partner, akhirnya ide saya ditangkap perusahaan besar, akhirnya sekarang ada burung yang terbang itu. Nah, itu mungkin jadi depan ide-ide seperti ini mungkin lintas fakultas harus saling kolaborasi. Terima kasih. Ya. Iya. Ini saya ambil contoh saja Pak ya. Ini ambil informasi saja. Ini saya ambil contoh. Ini kemarin anak-anak elektro, saya ajak mereka membuat hidroponik ya lumayan banyak itu. Ini sekarang lagi dan mereka itu anak-anak elektro angkatan 2019 ya rata-rata. Itu sudah untuk sekarang lagi sudah selesai dibuatnya, tinggal beroperasinya ini, tapi belum ada hasilnya karena masih semai dan penanaman. Nah itu, jadi kita belum tahu ada hasilnya bagaimana gitu. Itu untuk di mahasiswa ini, ya itu kan pendananya dari ibu-ibu dan wanita soalnya yang danai gitu. Karena sekaligus untuk kepentingan ibu-ibu gitu. Nah ini kan layar jalur lagi Pak. Kalau misalnya orang elektro kok bikin hidroponik. Nah, tapi sekarang kita ke ininya Pak, misalnya kalau kreativitas mahasiswa yang misalnya di daerah-daerah gunung, kami kan punya mahasiswa rata-rata orang gunung.
misalnya kita beralih lagi misalnya ke PLTMH itu bagaimana Pak? Itu kan dananya gede. Apa bisa juga seperti itu Pak? Dananya tidak terlalu besar Pak. Kalau untuk PKM itu kan maksimal hanya 12,5 juta. Iya itu. Dan itu realisasinya itu nggak sampai segitu Pak. Paling cuma sekitar 7 realisasinya ya, paling sekitar 7 ya, itu ya. enggak, pada akhirnya memang berat Pak untuk mahasiswa. Jadi biasanya kalau di kami ini begini Pak, kalau yang kayak PKM penelitian, akhirnya kadang-kadang mahasiswa itu karena misalnya biayanya enggak sampai untuk memenuhi kebutuhan penelitian, biasanya kolaborasi dengan dosen. Nah ini yang contoh strategi institusi Pak. Jadi penelitian dosen, sebagian diantaranya misalnya dipakai untuk PKM penelitian mahasiswa sehingga dananya itu bisa saling membantu Pak gitu, sehingga mahasiswa relatif siap meskipun dana dari Dikti belum ada atau sangat kecil gitu, tetapi relatif sudah siap. Termasuk kayak PKM Karsa Cipta juga sama Pak, kalau memang mau kompetitif kadang-kadang, tapi tidak selalu sih, dananya kan juga cukup besar lah, lebih dari 7 juta. Misalnya kalau kami di elektron misalnya beli drone saja kan, saya beli drone gitu ya, kan nggak cukup Pak segitu misalnya. Itu 7 juta itu udah macam-macam loh Pak, udah ada administrasi ini dan lain-lain lah begitu, pokoknya praktis sedikit lah gitu. Nah misalnya untuk beli drone kan tidak mungkin. Nah terus bagaimana itu ya, misalnya kalau kita butuh dana yang agak besar, akhirnya mau nggak mau harus kolaborasi dengan istilahnya apa ya, dengan kegiatan yang lain, entah penelitian dan lain sebagainya untuk membantu mahasiswa. Jadi misalnya kalau PLTMH itu mungkin kalau untuk skala kecil tapi juga berat ya Pak, 7 juta itu. Mungkin diatur saja lah Pak, begitu kalau memang itu ide yang bagus dan kuat, mau diterapkan ke masyarakat, ya mungkin dikerjasamakan dengan sumber dana lain, karena kebetulan untuk tahun 2020 ini tidak masalah Pak, kita ada sumber dana lain untuk PKM, jadi dari Dikti memang 7 juta, tapi nanti dalam proposal bisa kita tuliskan, misal 20 juta yang 13 dari sumber lain gitu, dimasukkan tidak masalah Pak. Jadi tidak masalah kalau memang sudah punya gagasan, nggak apa-apa diajukan. Tetapi ya itu dana dari Dikti paling sekitar, pengalaman kami sekitar 7 jutaan selama ini, tidak lebih dari itu. Gitu Pak. Ya. Nah ini misalnya kan kita mau penerapan teknologi loh Pak, maksudnya sekaligus membantu masyarakat gitu. Ya kayak kita ambil contoh kalau kreativitas mahasiswa, kalau yang sudah tapi kita tidak pernah selalu tidak pernah mau kayak publikasi atau apa gitu, hanya kalau secara nyata-nyatanya itu yang misalnya kalau kita bantuan memberikan penerangan listrik kepada rumah-rumah penduduk, nah, itu sudah sering itu Pak kalau mahasiswa di elektro itu Pak gitu. Nah itu kan kadang-kala mereka ya dengan patungan gitu loh Pak. Iya. Ya dengan patungan gitu. Nah ini sekarang lagi makanya kalau misalnya dananya besar ya coba pembangkit. Ini kan kalau di Papua kan air kan sungai kali kan banyak Pak. Kita sudah berapa kali coba tes daerah-daerah, memang rata-rata di daerah-daerah Pak yang tidak punya listrik, tidak punya penerangan. Nah kita coba arahkan ke sana gitu. Hanya kendalanya tadi dananya itu loh Pak. Kita untuk naik pesawatnya udah habis tuh Pak. Pak Marno itu kan bisa bangun mini hidro itu minta CSR yang di Papua kan banyak. Iya. Itu sudah pernah kita lakukan Bu. Sudah pernah juga, tapi ya seperti itu jawabannya. Sekali lagi sih komitmen. Iya. Mungkin yang terjadi di Uncen juga sebenarnya juga terjadi di kita ya Pak. Iya. Ya betul. Prof. Retno, mohon maaf saya izin dulu, tidak apa-apa. Pak Imron, saya teruskan masih berapa menit waktunya Pak Peter? Pak Imron mau pamit dulu biar saya teruskan diskusinya. Terima kasih Pak Imron Rosyadi. Terima kasih Pak. Ya, sampai di pertemuan berikut Pak Imron. Siap. Ya, terima kasih. Baik, Prof. Retno, dilanjutkan saja Prof. Saya izin tanya dulu Prof. Ya, enggak. Kalau masih mau ada pertanyaan, saya teruskan. Enggak apa-apa. Ya, saya izin tanya, Bro. Ya, silakan Pak Bernardius Linson. Tadi ada PKM penelitian dan artikel ilmiah. Kalau kami hubungkan dengan skripsi anak-anak, bagaimana ya?
Boleh saja sih sebenarnya ya. Dicoba saja Pak. Itu sebagian kan skripsinya kan belum ini kan belum selesai. selesai kan. Coba saja Pak. Minggu besok Senin mungkin Pak Imran akan memberikan penjelasan lebih detail step by step-nya untuk masing-masing bidang ini. Dicoba saja. Makanya sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sangat menyarankan untuk mahasiswa juga ikut gabung di forum ini supaya bisa mendapatkan penjelasan langsung, dan mungkin tadi juga Pak Imran sudah menyarankan nanti filenya saya bagi via di grup data sharing saja ya Pak Peter, atau bagaimana? Yang ada folder yang bisa untuk mengupload ide-ide mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Tadi juga kalau bisa dituangkan dalam bentuk 2 atau 3 slide atau 4 slide lah paling banyak. Besok Senin atau pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama, selain kita juga akan memberikan materi lain. Jadi paralel gitu loh. Materi kemudian memberikan masukan, karena apa, ini sebenarnya kalau dihubungkan dengan jadwal itu sebenarnya kan mungkin bulan-bulan ini sudah akan ada pengumuman dari dari Kemendikbud ya sekarang yang memegang KM ini. Jadi biar luaran kegiatan ini bisa langsung submit ke PKM. Mungkin begitu ya Pak Peter ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi lainnya. Jadi dicoba saja Pak Bernatius Julis untuk yang skripsinya mahasiswa tadi. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Ya, masih ada waktu kita 15 menit. Silakan Pak Ibu. Saya tanya lagi ulang ini. Ya, silakan Pak Parno. Ini memang kalau kita orang elektro, untuk misalnya anak-anak elektro ini, anak mahasiswa kami nih Bu ya, kalau kita mau aktifkan mereka, ya terutama tadi benar, kita harus pendekatan dulu ke mahasiswa. Nah, kalau masalah pendekatan, saya memang dekat, antara lain dekatlah dengan mahasiswa, arahkan ini. Tetapi kalau untuk ide-ide yang menjurus sesuai dengan bidang keahliannya, kayak elektro tadi, paling penerapannya hanya pada saat di KKN saja. Tetapi kalau yang untuk di kreativitas mahasiswa, misalnya buat apa ini yang belum ada, Bu. Itu kan nanti berarti di submitnya jangan yang di yang penelitian, maksudnya yang tadi wirausaha, pengabdian. Wirausaha itu ya. Banyak wirausaha, pengabdian bisa, jadi bisa sustain. Misalnya kalau yang wirausaha nih, yang wirausaha Pak Pano dengan mahasiswa itu kan juga batas waktunya kan cuma sedikit, paling-paling juga mungkin biasanya nanti lulus. Nah kalau diteruskan lagi kan jadi tetap sustain gitu loh Pak. Sebenarnya yang diharapkan kan seperti itu. Iya. Kemudian gandeng saja misalnya HM-nya. HM kan ada HM. HM itu bisa digandeng itu. Biasanya kalau di HM itu kan lebih solid ya anak-anaknya ya, selalu kaderisasinya itu kan bagus. Nah itu digandeng saja untuk punya suatu topik ya, boleh satu bidang, boleh enggak, kan banyak ruang yang mewadahi untuk PKM ini. Jadi tetap bisa berjalan walaupun dia sudah lulus, tetap ada, selalu saja ada kadernya. Gitu ya. Kemudian tadi yang sempat ditanyakan tadi Pak Sefas yang ini tentang inkubasi bisnis, ini sebenarnya juga di kami juga sudah ada lembaga inkubasi bisnis, itu biasanya di bawah LPPM. Ya biasanya di pusat inkubasi bisnis itu kan mereka juga mungkin bisa memberikan pendanaan, mereka lebih luas lagi dalam mencari pendanaan, itu bisa memberikan banyak kesempatan untuk mahasiswa untuk berwirausaha dan sebagainya. Antara ide dosen, ide mahasiswa itu kita diinkubasi tadi, dibesarkan lagi. Banyak kok hasil penelitian, misalnya kalau di tempat kami itu kan ada fakultas peternakan ya. Mahasiswa diberi modal itu untuk kan misalnya ada kuliah yang di peternakan itu pengolahan hasil peternakan untuk bikin sosis, untuk bikin yogurt, bikin kefir dan sebagainya, kan itu menjadi menjadi sangat bagus. Mahasiswa kalau yang peternakan ini ya, yang peternakan ini kan bisa mengimplementasikan ilmunya sekaligus dia berwirausaha. Ya. Kalau yang elektro juga sebenarnya banyak, untuk misalnya mungkin wirausahanya bukan dalam bentuk produk, mungkin dalam bentuk jasa, itu kan banyak Pak, misalnya jasa
untuk website dan sebagainya. Iya, Itu kan iya. sebenarnya suatu Banyak, iya. potensi gitu loh. Iya, iya. Nah, ini sekali lagi mungkin yang disampaikan saya dan Pak Imron sama sih sebenarnya. Komitmen pimpinan. Mungkin hal tentang Iya. komitmen pimpinan itu tidak hanya terjadi di Uncem. Di kami pun juga mungkin mengalami hal yang sama untuk beberapa hal. Nah, ini mungkin memang harus ada skala prioritas dari pimpinan untuk mendukung ide-ide dosen, mahasiswa ini memang harus mendapatkan dukungan yang terus-menerus. Gitu ya. Ya, terima. Ya. Saya tidak tahu di Uncen itu sudah ada inkubasi bisnis belum ya? Pusat inkubasi bisnis. Ayo, saya belum tahu ya, Bu. Di LPPM-nya ada nggak? Kok inkubasi? Biasanya kan kalau di LPPM itu kan ada puslit ya, pusat Penelitian. penelitian. Pusat studi. Kemudian Pusat studi. ada juga selain puslit ada puspel. Puspel itu pusat pelayanan. Misalnya untuk pengembangan teknologi, pusat inkubasi bisnis dan sebagainya itu. Nah, itu ada biasanya. Oh, ada. Nah, itu mungkin bisa pengembangan inkubasi bisnisnya ini di-push supaya lebih mau menggali potensi-potensi dari mahasiswa maupun dosen. Saya rasa mahasiswa dan dosen di Uncen itu sebenarnya kreatif, cuma butuh dukungan dan butuh support yang terus-menerus. Itu tadi seperti Pak Sefas juga banyak, kemudian itu mungkin ini yang dibutuhkan adalah support dan dukungan yang terus-menerus. Dukungan dana terutama ya. Ya, dana dan doa. Dan doa. Ya, jadi Pak Barno, jadi harus ada semangat itu ada, tapi tetap harus ada dukungannya. Ya, kalau semangat saja tidak ada amunisi juga susah menurut saya. Ya. Tapi mungkin mencoba dulu ya. Ya, mencoba dulu. Sebelum kita lanjut, masih ada waktu kita sedikit. Kami sampaikan yang belum mengisi absen, kami harapkan untuk mengisi absen ya, karena belum semuanya mengisi absen. Baik, masih ada mungkin yang ingin ditanyakan? Sudah mulai terbuka wawasan kita tentang PKM ini. Silakan. Ini baru permulaan sekali loh. Ini belum sama sekali sebenarnya. Besok Senin kita mungkin lebih lengkap dan mungkin nanti file yang saya share ke Pak Peter bisa di-sharekan ke mahasiswa juga supaya mahasiswa bisa gabung dan mungkin mahasiswa punya ide. Silakan nanti di-upload di folder yang nanti akan diberikan oleh Pak Im di materi tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mahasiswa, silakan. Bentar. Ada beberapa mahasiswa yang bergabung. Silakan kalau ada yang tanyakan. Sabar. Saya kita mau merujuk, kita mau biar lebih tajam lagi. Saya maksudnya mau tanya ini. Kan namanya program kreativitas mahasiswa ya. Apakah kreativitas mahasiswa ini supaya merujuk nantinya itu bisa ada nilai ekonominya gitu loh. Ya kayak tadi sambil contoh hidroponik kan kedepannya ada nilai ekonominya begitu. Dari hasilnya kita bisa jual gitu. Hanya sayang tadi itu anak-anak elektro semua gitu. Kan harusnya ada anak pertanian gitu. Gak masalah, itu kan PKM-nya banyak sekali bidangnya. Ada yang memang profit oriented dalam artian memang kedepannya supaya bisa mendapatkan profit. Seperti misalnya yang PKM kewirausahaan itu memang profit tujuannya supaya nanti misalnya seperti yang tadi Pak Pano ungkapkan tadi mahasiswa elektro tapi memang mau bikin hidroponik, no problem ya. Nanti itu bisa mendapatkan profit dari hidroponik tadi. Nah, kemudian ada yang memang tadi yang penelitian itu yang hanya baru ide dan skripsi pun itu diwadahi ya, diwadahi. Kemudian yang pengabdian itu bagaimana memberdayakan masyarakat itu bukan profit tapi bagaimana peran kampus di dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuan PKM itu tidak melulu untuk profit. Memang ada yang untuk profit. Itu semuanya diwadahi. Apakah hanya untuk profit saja? Apakah itu untuk mencurahkan ide? Ataukah juga nanti untuk sebagai eksistensi bagaimana peran kampus dalam hal ini mahasiswa itu di dalam terlibat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tadi dalam pengabdian. Jadi mana yang sreg di hati itu yang mana? Mau yang profit, mau yang pengabdian, ataukah mau yang memang
pada penelitian itu semuanya diwadahi Pak Parno. Jadi jangan khawatir, ini pengen yang hidroponik tapi elektrolysis no problem, tetap diwadahi dalam PPKM kewirausahaan tadi. Hidroponik tapi pakai apa? Nanti siap proposalnya itu, biar mahasiswa siap. yang... Nanti mungkin Pak Parno bisa masukin idenya tadi dalam apa? Ya. Dalam slide sedikit slide di upload di ini ya. Di holdingnya Pak siap. masukan. Iya kan? Oke, siap. Iya Pak Parno, ini semakin penasaran ya. Jadi Pak Parno tetap Pak Parno bisa membimbing 10 mahasiswa pakai 10 proposal kan no problem. 10 dapat semua kan untuk. Jadi kerja ada berapa apa dibagi. ya, nanti Pak Parno diikuti terus ya. Mungkin satu pompa saya bisa jalankan sampai berapa. Iya, baik Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi. Ya, silakan. Untuk di sini sayur hidroponik mahal loh. Ya, coba nanti kalau lebih bagus lagi kalau Pak Parno membuat hidroponik yang mungkin bisa berhubungan dengan elektro, itu bisa masuk dua-duanya, kewirausahaan maupun penelitian. Misalnya yang terkontrol, pakai mikrokontrol, apa pakai Arduino dan sebagainya kan bisa. Jadi nanti aliran airnya ini bisa dikontrol, jangan sampai misalnya melebihi batas dan sebagainya, itu pakai Arduino itu kan bisa Pak. Jadi itu bisa dapat dua-duanya, dapat ilmunya, dapat profitnya dan sebagainya, dapat senengnya. Karena kalau menurut saya hidroponik itu juga kesenangan ya. Orang kalau sudah senang itu, saya pernah senang tapi cuman hangat-hangat ayam. Awal-awal senang tapi sekarang sudah mulai bosan. Nah itu ini jadi mungkin itu Pak. Jadi bisa bagaimana ini mungkin bisa buat tugas akhir mahasiswa juga. Kalau yang pakai Arduino ataukah terkontrol apa itu menjadi tugas akhir juga karena sesuai dengan bidang ilmu, sesuai dengan kesenangan dan bisa mendatangkan profit. Ya, silakan yang lain kalau ada. Ya, makasih Bu. Waktu kita sudah pukul 14 waktu timur, tapi mungkin kita 5 menit lagi ya mungkin ya Prof ya, kalau masih ada ya. Kalau masih ada. Dan pertemuan kita yang berikut hari Senin itu sore, jadi bisa lebih santai dari rumah masing-masing, itu sore jam 3. Ya, itu pertemuan yang berikut. Apakah masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dari Prof mungkin masih ada yang mau disarankan atau disampaikan. Baik, terima kasih Pak Peter. Mungkin saran saya coba mahasiswa dilibatkan aja dalam kegiatan ini supaya mereka bisa mendapatkan informasi langsung dari kami dan mungkin mereka akan menyampaikan idenya langsung kepada kami. Kami akan dengan senang hati memberikan masukan. Baik, terima kasih banyak Prof. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, jadi memang waktu kita sudah 14 sesuai jadwal sudah selesai. Jadi untuk sore hari ini cuma 1 jam saja. Jadi kita akan lanjutkan pada hari Senin sore. Ya, kami akan mencoba untuk mengundang lagi mahasiswa-mahasiswa kami supaya mereka mendengarkan sendiri. Ya. Kalau usul-usul Pak Host, diusulkan kalau jangan 1 jam, 2 jam, 3 jam kalau kita diskusi seperti ini gitu loh. Jadi bikin set time-nya di sana perpanjang gitulah. Jadi kita diskusi biar ada ide-ide masuk itu nanti gini gitu loh. Kalau ide kan kita perlu ide nih. Iya betul Pak Parno, betul sekali. Kita maunya begitu, tapi memang Dataser itu memberikan materi di banyak perguruan tinggi, jadi waktu kita juga terikat sama waktunya Dataser. Tapi kalau Datasernya berkenan ya mungkin kalau besok Senin waktunya 1 jam lagi ya. Mungkin kalau Pak Imran besok Senin bisa mungkin lebih dari 1 jam. Tapi kalau saya besok Senin karena kan 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat, jam 14-nya saya harus segera berpindah ke lain kerjaan lagi. Mungkin besok sini saya hanya 1 jam, tapi nanti mungkin Pak Imran bisa berdampingi. Nggak masalah sih Pak Parno, nanti kita sama-sama diskusi. Kalau yang pertemuan berikutnya lah malah mungkin lebih luas 2 jam. Tapi anyway, saya prinsipnya terbuka Pak. Besok kalau Senin 1 jam nggak cukup ya ada Pak Imran. Saya berusaha menemani sebelum saya masuk ke pekerjaan saya yang lain. Karena saya harus ada kerjaan yang harus saya kerjakan setelah dari Uncen ini.
Oke, siap. Pak Parno. Mungkin Proposal Pak Parno. Pak Parno proposal mungkin bisa tuh 10 menit jadi itu, gampang proposal tuh. Mantap. Pak Parno mungkin bisa Proposal tuh kolaborasi Pak, hidroponik dengan mesin Pak. Misalnya proposal pompanya tuh cepat pakai aja, solar gampang cell itu itu bisa proposal. Pak. Itu bagus tuh hasilnya Bu Anastasia. Jadi tidak hanya melulu hidroponik manual, nanti hidroponik dengan mesin kayak dengan apa kayak. Kemudian Pak Parno juga bisa berkolaborasi. Ada pertanian tidak? Nah, ada pertanian nanti ini misalnya kualitas tumbuhannya itu bagaimana. Itu banyak kok sebenarnya ide untuk kolaborasi itu. Mungkin malah tidak dikembangkan hanya untuk PKM saja, untuk penelitian juga banyak. Boleh, ya. Baik, Oke, itu saja siap. Pak Peter mungkin. Ya. Ya, Makasih baiklah. Bu. Kami sampaikan Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir pada acara ini. Mungkin berbeda dengan yang minggu lalu yang tentang HKI, kita kembali ke topik beda lagi, yaitu tentang PKM mahasiswa, dan saya harap Bapak Ibu belum bosan ya ketemu saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Amin. Ya, selamat siang. Siang semua, terima kasih. Pak Parno. Ya.